Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, putramu atau Paulus menggambarkan relasi putramu dengan gereja, dengan jemaat. Seperti relasi suami istri, yang saling melengkapi, yang saling bergantung satu sama lain. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari identitas kami yang begitu dekat, begitu akrab. Yesus sebagai kepala, gereja sebagai tubuh. Yang saling mengalirkan darah, mengalirkan rahmat. Di mana tubuh tergantung dari kepala. Suatu lukisan gambaran yang indah sekali. Bantu kami untuk menghayati kebersamaan komunalitas. Ya, kami dengan Yesus, Sang Putra, Sang Penebus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan surat Paulus kepada umat di Efesus tentang relasi Yesus dengan jemaat. Seperti Yesus adalah kepala, jemaat adalah tubuh. Suatu gambaran yang menunjukkan bahwa tubuh sangat bergantung dari kepala dan kita tubuh harus taat kepada kepala. Bahkan boleh dikatakan taat total, taat buta. Karena kepala tahu apa yang menjadi akhir dari proses perjuangan dan pergulatan hidup kita. Dan itulah yang gereja lihat, alami, mengerti, fahami, sadari. Maka gereja Katolik adalah gereja yang dari dulu sampai sekarang gak pernah hancur, gak pernah runtuh. Karena Yesus memberikan kuasa kepada Petrus, kepada penggantinya, untuk mengatur dunia. Meskipun tubuh kerap kali jatuh dalam dosa, berlama-lama kali bahkan jatuh dalam kejahatan, bahkan boleh dikatakan begitu. Ya, karena pemahaman, karena pengaruh zaman, pengaruh situasi yang sekarang ini dan dulu pada zaman-zaman tertentu. Dan sekarang di zaman ini orang kekurangan energi rohani, energi spiritual. Seperti digambarkan dalam perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak. 5 gadis yang bijak itu mempersiapkan minyak bukan hanya di dunia ini tetapi dalam perjalanan hidup, ya, menuju ke surga, menuju pertemuan dengan sang pengantin, ya. Dan kita lupa akan hal itu seringkali. Itulah yang menyebabkan orang yang berpikir pendek bahwa hidup hanya di dunia ini, bersumbu pendek. Padahal kita harus melihat seluruh hidup kita sebagai suatu perjalanan. Ya, kalau kita mati, kalau kita wafat, ada yang dibutuhkan dari kita supaya kita sampai ke Sang Pencipta, Sang Penebus. Ya, itulah yang kita sebut dengan iman, harapan, dan kasih. Selalu, ya, kita menginvestasikan keutamaan-keutamaan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang membawa kita sebagai nyala api kecil sampai kepada ke surga, kepada Yesus Sang Penebus, Sang Penyelamat. Itulah saudaraku terkasih. Seperti itu gambaran yang indah sekali, ya. Ketika Paulus melukiskan kita ini sungguh-sungguh dipersatukan dengan Allah. Kita adalah bukan orang asing. Lagi kemarin dalam bacaan, kita bukan orang asing. Kita kawan sewarga dengan kerajaan Allah, kerajaan Bapa. Kita adalah kerajaan. Satu kerajaan Allah itu. Kerajaan surga di mana para kudus di surga bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kebahagiaan kekal. Kita juga bersama dengan orang-orang yang dalam api pencucian, yang membutuhkan doa-doa kita supaya mereka diangkat oleh Kristus ke surga. Dan kita di dunia ini, ya, membutuhkan rahmat, pendampingan, membutuhkan doa, pertolongan dari orang-orang kudus di surga untuk membantu kita supaya kita berjalan sampai kepada mereka semua. Inilah kerajaan Allah. Dan di kerajaan Allah itu Yesus sebagai kepala, ya, sebagai kepala yang meminta kita untuk taat kepadanya, untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan itulah saudara,
Kita harus tidak cukup hanya mempunyai kebijaksanaan, mengumpulkan kebijaksanaan selama di dunia ini, ya, keutamaan-keutamaan duniawi, tapi juga kita membutuhkan, mempersiapkan keutamaan-keutamaan ilahi surgawi, supaya nanti kalau kita mati, keutamaan surgawi inilah yang membawa kita kebersatuan dengan Allah, yaitu iman, harapan, dan kasih. Itulah cahaya yang membawa kita kebersatuan dengan Tuhan. Maka mari saudara kita melihat hidup kita sebagai kawan, ya, swarga, sahabat, bagian dari kerajaan Allah ini, ya, di mana Allah Bapa bersatu, berkuasa atas hidup kita semua. Semoga kita semua, Anda semua, dan kita semua sungguh-sungguh menghayati itu. Dan selama kita di dunia ini, kita harus memberikan pengaruh sekecil apapun, pengaruh baik bagi orang lain. Kalau orang mengatakan viral, ya, yang membuat berpengaruh, ya, viral kebaikan dimanapun kita bisa lakukan. Sekecil apapun, mempengaruhi orang di sekitar kita, suami, istri, anak, dan anggota keluarga kita, untuk menimbun, ya, keutamaan ilahi yang akan menjadi terang kita kalau nanti kita meninggal. Cahaya itu yang menuntun kita kepada Kristus. Cahaya iman, cahaya harapan, dan cahaya kasih. Berkat Tuhan atas Anda semua, atas kita semua. Berkatnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.